Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Venita dari Manajemen A semester 3, NIM 23MJ009. Saya akan menjelaskan secara rinci mengenai proses rekrutmen di PT Yola Tbk, mulai dari pembentukan panitia hingga penandatanganan perjanjian kerja. Pertama, saya akan menjelaskan surat keputusan yang dikeluarkan oleh PT Yola Tbk. Surat keputusan ini berkaitan dengan pembentukan panitia seleksi penerimaan karyawan baru di PT Yola Tbk. Tujuan dari pembuatan surat keputusan ini adalah membentuk sebuah panitia yang akan bertanggung jawab dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi seluruh proses rekrutmen karyawan baru. Mengapa panitia ini perlu dibentuk? Karena dengan adanya panitia ini diharapkan proses seleksi karyawan baru dapat berjalan lebih terorganisir, efektif, dan efisien, sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Pembentukan panitia ini menjadi sangat penting, mengingat PT Yola Tbk membutuhkan tenaga kerja baru untuk mendukung operasional perusahaan. Panitia ini akan memastikan setiap tahapan dalam proses rekrutmen dilakukan secara transparan dan profesional, sehingga perusahaan dapat memperoleh kandidat terbaik yang sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, di sini ada lampiran dari surat keputusan. Di sini ditunjukkan beberapa nama anggota panitia yang masing-masing memiliki peran penting. Panitia ini akan bertugas untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi seluruh proses rekrutmen. Setelah itu, PT Yola Tbk mengeluarkan surat tugas yang sudah ditandatangani oleh Direktur Utama PT Yola Tbk, yang berisi tentang pemberian tugas kepada Ketua Panitia Penyelenggara Penerimaan Karyawan Baru. Dan dalam surat itu juga diberitahukan awal pelaksanaan tugas dan selesainya tugas Ketua Panitia dalam kegiatan penerimaan karyawan baru. Setelah itu, dibuatnya struktur panitia rekrutmen dan seleksi yang berisikan nama panitia dan penjelasan tugas masing-masing panitia. Setelah terbentuknya panitia rekrutmen dan seleksi, HRD membuat perencanaan kebutuhan karyawan untuk bagian administrasi. Dalam hal ini, PT Yola Tbk membutuhkan seseorang pegawai di bagian administrasi untuk posisi yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan urusan input barang. Posisi ini sangat penting karena berkaitan langsung dengan kelancaran operasional harian perusahaan, terutama dalam mengelola dan memproses data barang yang masuk. Kekosongan pada posisi ini menunjukkan bahwa perusahaan perlu segera merekrut kandidat yang memiliki pengalaman dan keterampilan yang tepat agar administrasi dapat berjalan dengan efisien dan mendukung proses operasional secara keseluruhan. Setelah itu, panitia talent resort membuat informasi lowongan kerja yang diunggah ke media sosial, biasanya berupa poster lowongan kerja. Brosur ini biasanya dirancang dengan tampilan menarik dan mencakup informasi penting seperti posisi yang dibutuhkan, kualifikasi, cara melamar, serta kontak yang dapat dihubungi dan kemana surat lamaran dikirim. Setelah informasi lowongan kerja diunggah dan lamaran diterima, tahap berikutnya adalah seleksi surat lamaran. Tahap ini melibatkan proses pemilihan surat lamaran yang masuk berdasarkan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Ini ada beberapa contoh data list kelengkapan berkas pelamar dan beberapa contoh dokumen atau berkas dari pelamar. Setelah seleksi surat lamaran selesai, HRD akan membuat surat panggilan tes wawancara untuk kandidat yang lolos seleksi. Surat ini berfungsi untuk memberitahu kandidat bahwa mereka telah dipilih untuk mengikuti wawancara sebagai bagian dari proses seleksi lebih lanjut. Dalam surat ini mencantumkan informasi tentang tanggal, waktu, tempat, dan dokumen yang harus dibawa. Setelah itu, panitia pewawancara dan HRD menyusun daftar pertanyaan. Mereka akan menyiapkan 10 pertanyaan wawancara yang relevan untuk mengevaluasi kualifikasi, keterampilan, dan kepribadian kandidat sesuai dengan posisi yang dilamar. Setelah itu, panitia pewawancara akan membuat form penilaian wawancara untuk bagian administrasi yang berfungsi untuk menilai kinerja dan kecocokan kandidat berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, seperti keterampilan administratif, kemampuan komunikasi, ketelitian, dan kepribadian yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Setelah itu, panitia koordinator tes akan membuat 10 pertanyaan tes kemampuan teknis untuk dirancang sebagai pengukur keterampilan dan pengetahuan kandidat yang relevan dengan posisi yang dilamar, guna memastikan mereka memiliki kemampuan teknis yang diperlukan untuk menjalankan tugas secara efektif.
Setelah itu, ketua panitia akan mengeluarkan hasil tes kemampuan teknis bagian administrasi yang berisi total penilaian terhadap kemampuan teknis kandidat, mencakup aspek-aspek yang relevan dengan tugas administratif untuk menentukan apakah kandidat memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh perusahaan. Setelah itu, ketua panitia akan mengeluarkan surat perihal pengumuman kelulusan calon karyawan baru yang berisi ucapan selamat kepada kandidat yang berhasil lolos seleksi dan diterima sebagai karyawan baru. Setelah itu, HRD akan mengeluarkan surat perihal konfirmasi kerja kepada karyawan yang lolos yang berisi rincian penawaran pekerjaan, serta mengharapkan konfirmasi penerimaan penawaran dari karyawan baru. Setelah itu, dibuatlah surat perjanjian kerja yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu pihak pertama, direktur utama, dan pihak kedua, yaitu karyawan baru, yang berisikan pasal-pasal mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta telah ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dilengkapi dengan stempel perusahaan dan materai sebagai tanda sahnya perjanjian tersebut. Terima kasih telah mengikuti video presentasi ini dengan berharap informasi yang saya sampaikan dapat memberikan gambaran jelas mengenai seluruh proses rekrutmen dan seleksi di PT Yola Tbk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.